Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun pengetahuan khususnya di software ETAP ya teman-teman. Kita akan membahas yaitu dampak beban tidak seimbang terhadap ujung dari tegangan JTR ataupun tegangan ujung di JTR atau jaringan tegangan rendah. Di mana pada video kali ini kita akan mempergunakan ETAP ya versi 21 ya. Untuk teman-teman yang mempergunakan ETAP lain boleh dipersilakan, mau versi 19, 16, 12.6 bebas. Yang penting prinsip penggunaan aplikasinya sama ya, software sama. Nah, pertama saya akan mencoba buka terlebih dahulu software ETAP. Di mana pada video kali ini saya mempergunakan ETAP versi 21. Oke. Nanti kita akan mencoba sambil menunggu ETAP-nya dibuka ya. Nah, kita akan membahas apa sih dampak beban yang tidak seimbang ya terhadap ujung tegangan JTR. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap losis ataupun susut teknis. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk ke ETAP-nya, kita akan mencoba terlebih dahulu saya akan mencoba kasih gambaran. Ini sebagai contoh ya teman-teman, ini bukanlah data real di lapangannya. Nah, ini misalkan ada sebuah jaringan ya, di mana ini adalah trafo distribusi. Dia menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Tegangan menengah itu di PLN standarnya adalah 20 kV atau 20 kV atau 20.000 volt. Nah, diturunkan menjadi tegangan rendah ke 400 volt. Dalam artian 400 volt ini adalah tegangan atau voltase untuk pasa-pasa. Sedangkan untuk pasar netralnya tegangannya adalah 230 volt. Nah, ini hanya sebagai contoh aja teman-teman ya. Misalkan ini adalah sumber JTM-nya atau jaringan tegangan menengah, bebas ya. Mau dia dari SUTM, SKTM atau MVTIC apapun itu, intinya sumber tegangannya adalah 20 kV. Misalkan ini dari PLN ya teman-teman. Kemudian dari tegangan 20 kV-nya diturunkan menjadi dari tegangan menengah ke tegangan rendah gitu. Kalau dia pasar-pasarnya itu tadi 400 volt, nah di sini 230 volt untuk pasar netral. Nah, kebetulan di JTR-nya ini, misalkan ini teman-teman ya, ini ada beberapa tiang JTR, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan keluaran dari trafo ini ada 5 tiang JTR. Nah, di mana masing-masing tiang JTR ini ada pelanggan, misalkan ini anggap semuanya rumah tangga ya teman-teman. Mau dia rumah tangga, mau dia sosial, atau rumah ibadah, apapun itu daerah perkantoran. Pokoknya dayanya sebagai contoh ya. Misalkan dari trafo di tiang pertama pelanggannya ada 3 nih. Yang pertama daya 3500 VA, dia ngambilnya di pasar S. Contoh nih, ini contoh teman-teman ya. Kemudian ada lagi satu lagi pelanggan daya 1300 VA, dia ngambilnya di pasar R. Nah, dan dari 900 VA ngambilnya di pasar T. Ini masih dari tiang pertama. Nah, dengan catatan ya teman-teman, kabel JTR yang keluaran dari trafo ini yang dipergunakan adalah kabel TIC ya, dengan berbahan aluminium. Di mana untuk ukurannya ini kan kabelnya 3 pas ya. Nah, di sini dia SUTM atau JTM yang 3 pas, JTR-nya juga 3 pas semua. Nah, penampangnya dari pangkal keluaran trafo sampai ujung sama. Jadi kalau dari JTR ukurannya semua persis sama, yaitu 4 kali 70 mm persegi luas penampangnya ya. Jaraknya adalah 45 meter antar tiang. Jadi dia tiangnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tiang. Artinya apa? Di sini ke sini jaraknya 45 meter. Dari tiang pertama, kedua 45, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu masing-masingnya ya 45 meter. Nah, kemudian jarak dari tiang, misalkan ini dari tiang nih ke rumah masing-masing, dalam artian dari tiang pertama ke pelanggan ini, nah dia mempergunakan kabel SR ataupun sambungan rumah, misalkan dia jaraknya 20 meter. Kita anggap semua rata 20 meter. Dari tiang ke sini 20 meter, dari tiang ke rumah ini 20 meter. Dari tiang ini ke daya pelanggan yang 3500 VA juga 20 meter. Ini juga sama masing-masingnya. Nah, perbedaannya dia memiliki daya yang berbeda-beda. Ada yang daya 4,5, 2200.
ada yang 900 dan di fasa yang berbeda-beda. Nah, beban tertingginya adalah di sini. Kebetulan di sini contohnya di beban tertingginya atau pelanggan yang dayanya tertinggi itu berada di ujung tiang ujung gitu. Dayanya 5.500 di fasa S. Yang lain sama, misalkan 2.200, 900, 1.300. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menganalisa dampak beban ini? Kan bebannya tidak seimbang nih. Kita tahu dari mana, kan nampak nih masing-masing pasarnya bebannya, dayanya aja ini tidak sama. Anggap bebannya ini adalah beban 100% ya. Memang mungkin daya rumahnya kan 3.500, tapi kan belum tentu pemakaiannya 3.500 nih. Nah, kita anggap saja daya 3.500 ini pemakaiannya 100% atau 3.500 watt gitu. Di sini juga sama. 1.300 ini anggap pemakaiannya full 1.300. Nah, begitu untuk masing-masing rumah, semua rumah kita menganggap semua rumah ini pemakaiannya full sesuai dengan dayanya. Nah, kemudian kita akan analisa bagaimana sih dampak beban yang tidak seimbang tadi terhadap tegangan di ujung JTR. Ujung JTR ini bagaimana? Berarti kan ujung JTR kan yang di ujung tiang ini. Nah, si pelanggan yang diambil dari tiang ujung JTR. Apakah pelanggan yang di fasa R, fasa S, dan fasa T dia mendapatkan tegangan yang sama? Padahal di trafo dia trafo yang sama. Dan JTR-nya juga JTR yang sama. Namun bebannya yang berbeda-beda. Oke, inilah yang kita bahas pada video kali ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya tidak akan memperpanjang waktu. Saya akan coba buka file etap. Nah, di sini etapnya baru saya buka ya. Di sini saya langsung buat new. Saya akan buat di sini. Misalkan saya buat di desktop. Contohnya di sini simulasi beban tidak seimbang. Oke. Nah, di sini saya buat simulasi beban tidak seimbang. Oke ya. Nah, di mana untuk standar di Indonesia kita mempergunakan frekuensi 50 Hz ya. Mungkin kalau di luar negeri kita mungkin baru pakai 60 Hz. Oke, 50 Hz saya klik oke. Kemudian tunggu prosesnya selesai, ini juga oke. Nah, ini juga oke. Di sini dalam artian kita menganggap sumber dari tegangan menengahnya ataupun di 20 kV-nya yaitu standar 20 kV ya teman-teman. Walaupun di lapangan belum tentu tegangannya persis sama 20 kV, 20,00 belum tentu. Bisa aja 20,3, 20,5 ataupun mungkin 19 atau di bawah 20 teman-teman. Nah, di sini kita menganggap sumbernya itu betul-betul sudah kondisi normal 20 kV ya. Karena kita di sini berfokus kepada analisa ketidakseimbangannya. Oke ya. Misalkan di sini adalah sumber dari PLN-nya teman-teman. Di sini. Nah, di sini karena kita berfokus kepada load flow saja, MVSC ini adalah MVA short circuit, dipakai untuk analisa short circuit ataupun pada saat uji proteksi gitu kan, analisa proteksi. Nah, di sini saya akan mencoba menarik kabel langsung trafo ya teman-teman. Nah, trafo yang kita pergunakan yaitu trafo dari 20 kV ya. Nah, dari 20 kV ke 400 volt untuk pasa-pasanya. Nah, sedangkan untuk pasa netralnya 230. Oke ya. Di sini misalkan saya double klik di sini. Nah, teman-teman bisa buat di sini sumber 20 kV. Ratingnya teman-teman buat di sini yaitu di 20 kV. Oke, yang lain tidak usah diubah teman-teman. Entah itu di short circuitnya ataupun yang lain, karena kita di sini hanya berfokus ke analisa load flow saja ya. Nah, kemudian kita akan rating trafonya ketika kita double klik, ya kan? Nah, ratingnya, ini masih primernya masih kosong nih. Karena kita belum hubungkan dia ke 20 kV, sekunder juga masih kosong. Nah, ketika kita hubungkan di sini,
Oke ya, maka akan muncul dia bus dari setiap pertemuan dua komponen, entah itu dari sumber ke trafo, dari trafo ke kabel, apapun itu otomatis dia akan muncul bus ya kan, atau bus bar. Nah, saya akan double klik di trafonya. Nah, maka di sisi primernya otomatis akan muncul primernya adalah 20 kV karena memang di sini saya langsung menghubungkan sisi primernya bagian atas ini adalah langsung ke 20 kV ini, 20 kV. Nah, di sini karena kita memakai tegangan 20 kV pasa-pasa ke sekundernya 400 volt, sedangkan satunya adalah kV teman-teman. Nah, jadi kita buat 400 volt itu kan adalah 0,4 kV ya. Ini 400 volt ini adalah 0,4 kV. Nah, jadi kita buat di sini sekundernya 0,4 kV. 4 kV. Nah, di sini FLA ini adalah full load ampere. Artinya apa? Kapasitas full ya kan, full load beban penuh gitu kan, ampere gitu kan, ampere arus berarti arus pada saat dia beban penuh. Nah, kita terlebih dahulu tentukan kapasitas dari daya trafonya karena trafo ini adalah trafo distribusi. Misalkan kapasitasnya ini contohnya hanya sebatas contoh ya teman-teman ya. Di sini saya mempergunakan contoh daya trafonya misalkan ya 100 kVA. 100 kVA ini contoh nih. Nah, kemudian saya akan klik jangan klik OK dulu, kita klik di luar, maka akan muncul nanti full load ampere untuk masing-masing primer dan sekundernya. Ini masih kosong kan? Saya akan klik di luar. Nah, oke. Artinya apa? Dengan daya trafo 100 kVA, 100 kVA ini adalah 100 ke 1 kilo ya. Jadi 100.000 VA. VA ini adalah hasil kali dari tegangan dan arus volt ampere. Nah, jadi dengan sisi primernya 20 kV, 20.000 volt, maka ampere yang bisa dilaluinya di sisi primer maksimal adalah 2,887 ampere atau mungkin hampir 3 ampere ya teman-teman untuk trafo di 100 kVA. Sedangkan untuk di sisi sekundernya dengan daya yang 100 kVA ini yaitu tegangan di sisi sekunder ataupun keluarannya 0,4 kV atau 400 volt karena 0,4 kilo 0,4 kali 1000 berarti kan 400 ya kan, 400 volt. Nah, di sisi sekunder 400 volt itu dia full load ampernya adalah 144,3 ampere. Nah, oke. Nah, jangan lupa teman-teman isikan impedansinya karena kita di sini hanya berfokus kepada analisa ketidakseimbangan, jadi kita impedansinya pakai standar pabrik saja. Silakan klik typical. Kemudian di bawahnya juga klik typical value. Ini artinya apa? Dia mengikuti standar yang ada di library-nya etap berdasarkan rating primer sekunder dan daya si trafo distribusinya. Oke, kemudian saya klik OK. Muncul informasi trafonya di sini kebetulan T1 misalkan daya 100 kVA. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di sini ada 5 tiang ya. 5 tiang di mana untuk tiang ini misalkan saya buatnya dengan bus bar contohnya. Jadi bus bar itu apa? Artinya dia pembagi beban. Jadi dari trafo ke tiang pertama, di tiang ini nanti bebannya akan dibagi. Ditarik dari pasa S, tarik dari pasa R, tarik dari pasa T. Nah, ini prinsipnya sama seperti bus bar pada sebuah panel. Jadi keluaran trafo ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tiang JTR. Artinya kita buat setelah trafo ada 5 bus bar. Di mana untuk masing-masingnya dari bus bar ke bus bar atau dari trafo ke bus bar pertama, kemudian lanjut ke bus bar kedua, 3, 4 dan 5 itu dia mempergunakan kabel 4x70 panjang masing-masingnya 45 meter. Oke ya. Nah, di sini saya mempergunakan bus bar. Terlebih dahulu saya ambil kabel dulu ya. Kabel. Oke. Nanti setiap pertemuan kabel dan trafo nanti otomatis akan muncul bus ya. Namun bus yang kita buat berikutnya ini adalah bus yang ini. Ini misalkan ini tiang pertama. Ini saya double klik ya teman-teman. Ini namanya tiang 1. Oke. Nah, kemudian saya sambung di sini. Nah, tiang 1 ini langsung muncul tegangannya 400 volt. Ini adalah untuk tegangan pasa ke pasa. Saya coba double klik di kabel 1. Nah, kita mempergunakan kabel 3 pasa. Ya kan, kabel 3 pasa nih kan.
Nah, panjangnya 45 meter antar tiang. Nah, untuk jenis kabelnya, ya kan kita mungkin pakai library standar aja teman-teman. Yang pertama, kita pakai tegangannya, frekuensinya kita pakai di 50 Hz. Oke. Nanti berfokus ke 50 Hz karena di Indonesia tegangan ataupun frekuensi di listrik PLN adalah 50 Hz. Material yang dipergunakan itu adalah aluminium ya teman-teman, atau AL. Jadi CU dihilangkan. Nah, oke. Nah, karena kita rating tegangannya di sini yaitu di 400 volt, maka kita pakai rating tegangannya yang mungkin memenuhi untuk persyaratan 400 volt. Nah, ini tidak usah ya, karena ini rating tegangan di tegangan menengah ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai yang 0,6 sama 1 kV aja atau 1000 volt aja. Karena kalau ini rating tegangannya terlalu tinggi. Oke ya, sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, di sini persen kelasnya tetap kita pakai 100. Nah, kemudian untuk di sini core-nya saya coba pakai 1 per core aja mungkin teman-teman ya. Oke, di sini saya akan mencoba pakainya. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Misalkan saya pakai rubber 2 NEC ya, atau IC. Yang mungkin ada ukuran 70-nya. Nah, oke teman-teman. Jadi saya mempergunakan ini 3/C rubber ICEA MAC ya kan. Kemudian kapasitasnya luas penampangnya saya mempergunakan luas 70. Karena di sini diketahui di soal tadi kabelnya panjang 45 meter, luas penampangnya 4x70 ya. 4x70 ini dalam artian 3 pasa dia RST ditambah netralnya yang juga ukuran 70 ya teman-teman. Oke, ini kurang 70. Kemudian klik OK. Nah, kabelnya aluminium 3/C standarnya ini ya teman-teman. Nah, ukurannya 70, panjang 45 meter. Oke. Nah, ini adalah tiang pertama. Nah, kemudian saya akan mencoba lanjut ke tiang kedua. Pasti aja teman-teman. Ini tiang 1. Tiang pertama. Ini tiang kedua. Tiang kedua. Oke, lanjut. Ini tiang ketiga. Ini tiang keempat. Apa tadi itu? Oke, tiang keempat, ini tiang kelima. Nah, oke, ini gambaran dari tiang ke tiang ya teman-teman ya. Dari sumber 20 kV, kemudian trafonya 100 kVA, kemudian jarak ini tiang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan jenis kabel yang sama, yaitu kabel TIG ukuran 70 4x70 ya, dan jaraknya juga sama, yaitu masing-masing 45 meter teman-teman.
Oke, 45 meter ya. Nah, di sini saya akan mencoba menginputkan besar beban si pelanggan gitu kan. Misalkan di sini ada 3500 VA di pasar S. Saya mulai dari pasar R dulu teman-teman ya. 1300 VA pasar R. 1300 VA pasar R. Nah, beban yang saya pergunakan bebas teman-teman. Di sini saya mempergunakan beban lamlot ya. Oke. Nah, di sini daya 1300 VA di pasar R. Nah, sebelum kita narik bebannya ke bus bar, ke tiang pertama, double klik terlebih dahulu di bebannya. Nah, bebannya kita buat di sini adalah satu pasa. Satu pasa teman-teman ya. Baru kita pilih pasanya. Pasanya pasa RST ya kan. Nah, di sini ABC ini adalah RST di sini. Jadi karena pasanya 1300 pasa R, 3500 pasa S, 900 pasa T. Oke, 1300 di pasa R. Ini ya A ya. Buat di sini 1300. Nameplate-nya di sini saya buat menjadi VA saja. Di sini power faktornya kita buat satu aja teman-teman ya. Di sini. Nah, saya buat VA-nya adalah 1300. Nah, oke, kemudian wattnya oke. Nah, di sini saya akan cek di sini teman-teman. Nah, di sini ketika kita klik isi datanya, kenapa ampernya masih kosong? Karena tegangannya belum kita sambung. Jadi coba kita sambung. Oke, sudah tersambung ya teman-teman ya. Nah, kalau satu pasa dia garisnya otomatis muncul putus-putus teman-teman. Nah, ketika saya double klik lagi, nameplate, nah baru munculnya. Nah, jadi arusnya itu yaitu 5,63 atau hampir mungkin 6 ampere ya. Jadi pembatasnya itu memang untuk di 1300 VA itu memang MCB yang dipakai adalah 6 ampere. Ini ya, ini hampir 6 ya teman-teman ya. Oke, ini untuk 1300 di pasa R. Kemudian pasa S-nya 900. Saya panjangkan aja ini. Pasa S-nya 900. Ini 3,9 ya. Karena memang kalau di 900 itu MCB-nya memang 4 ampere teman-teman. Oke. Ini saya buat pasa R. Nampak dia. Di sini saya double klik juga nih pasa S. Nah, di sini pasa T. Oh iya, di sini tadi lupa tadi ya saya rubah ya. Di sini pasa S ya teman-teman. Kemudian kita rubah di pasa S B dia di sini. Sedangkan di sini pasa T kita rubah di C. Satu pasa ya. Kemudian di sini pasa T tadi kalau nggak salah 3500 ya. Pasa T-nya 900. Pasa T-nya 900. Pasa S-nya 3500. Kebalik tadi teman-teman. Nah, oke. Ini untuk tiang pertama. Kemudian tiang kedua saya akan mencoba menarikkan ke beban pelanggannya. Ini tiang kedua teman-teman ya. Ini
hanya dipasang RT saja, yaitu 4,5 sama 2200. R dan T saja, yaitu di daya 4,5 atau 4500, 450. Oke, sama T-nya tadi daya 2200. 2200. Oh iya, ada informasi lagi teman-teman. Tadi ada yang ketinggalan. Di setiap jarak dari tiangnya ke rumah pelanggan, yaitu jaraknya adalah masing-masing 20 meter ya, dengan kabel 2 kali 10 mm persegi. Nah, di sini saya tambahkan lagi. Di sini. Nah, di sini ada kabel nih teman-teman. Kabel. Oke. Kita harus buat bus ya. Untuk kita buat bus ini tujuannya adalah untuk melihat tegangan di masing-masing bebannya teman-teman. Nah, ini kita mempergunakan kabel 2 kali 10. 210 ini kita panjangnya tadi 20 meter teman-teman. Kemudian di library-nya kita mungkin saya copy aja kabel ini. Paste. Tuh, sebentar. Oke, ukuran kabelnya kita buat menjadi 10. Oke, panjangnya adalah 20 meter dari tiang ke rumah pelanggan. Nah, ini dia. Oke, sambung kemari. Hapus, tinggal copy, kemudian paste. Nah, di sini kita buat busnya adalah tujuannya agar tegangan di masing-masing pelanggan dapat termonitor. Oke. Kemudian ini juga sama ya teman-teman ya. Jadi saya bisa copy di sini. Nah, ini di copy aja. Kemudian bebannya tetap teman-teman. Nah, ini kita buat seperti ini. Karena jarak kabelnya sama ya, ukuran kabelnya sama dan jarak kabelnya sama, yaitu 20 meter dari tiang ke rumah pelanggan ya. Oke, ini adalah tiang kedua. Kemudian selanjutnya ke tiang ketiga. Biar gampang kopinya, kopi ini. Nah, tiang ketiga dia pasang RT. Yang tadi juga RT 900 4,5 22.
Ini juga sama. Oh, dua-duanya 900. Oke. Pasang R ya teman-teman ya. Jadi saya ngambil nih. Double klik di bebannya, pastikan dia pasang R. Kemudian dia di sini adalah daya 900. Ini 3,9 ampere ya, hampir 4 ampere. Ini juga sama. Bedanya ini adalah di pasang T. Biar jangan keliru mungkin. Ini saya copy aja teman-teman. Oke. Ini juga sama, daya 900 ya. Nah, ini adalah daya 900 ya. Tadi dia 450 2200 di pasang T-nya. Oke ya, ini 900 di pasang R. Kemudian di tiang keempat. Nah, tiang keempat kita lanjutkan. Ini bebannya hanya dipasang. Oh, ini pasang S-nya dua-duanya nih. Ini R dan T, ini R dan T, ini S. S dua-duanya. 4400 dan 2200. Nah, dari kasus ini mungkin sengaja ya saya buat teman-teman bebannya memang tidak seimbang karena memang tujuan kita adalah untuk menganalisa beban yang tidak seimbang tersebut gitu. Ini gampang teman-teman, tinggal di blok, di copy paste aja. Ini daya 2200. Di tiang keempat dia hanya dipasang S saja, B ya. 2200. Ini juga sama, dipasang S. Kita sambung aja. Double klik di bebannya. Kemudian pilih nameplate. Pilih di 2200. 9,53 ampere 10 ampere ya teman-teman. Oke, 4400 sama 2200. Nameplate di sini 19 ya, hampir 20 ampere ya. Kalau memang daya 4400 itu memang pembatasnya adalah 20 ampere teman-teman. Oke, ini adalah di tiang terakhir. Tiang terakhir baru lengkap dia di RST-nya. Ini RST, R-nya daya 450. Nah, saya kopikan blok aja nih teman-teman. Oke, saya kopikan aja ini. Blok A, B, C ya. Atau mungkin RST lah, itu mungkin demikian aja. Oke, dapat kita kabelnya di RST. R sambung, S sambung, T juga sambung. Ini dimana kabel ini adalah kabel SR 2 kali 10 mm persegi dengan panjang 20 meter ya. Nah, di pasang R-nya 450 VA. Di pasang R double klik, kemudian ini 450. Ini juga pasang R ya. Oke. Di pasang S-nya pastikan dia pasangnya pasang B ya. Nah, ini 5500 nih. Oh, ini cukup besar ini. Di pasang S-nya 5500 teman-teman. Oke. Kemudian di pasang T-nya 1300. Pasang T ya teman-teman, pasang C ya. Oke, 1300. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai nih. Bentar ya, kita blok terlebih dahulu, kita pilih ungroup. Nah, tujuannya agar kita dapat nilai ujung tegangannya.
Oke, ini fase R, fase S, fase T, di mana untuk masing-masing bebannya ini adalah di tiang pertama, tiang kedua, tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, tiang kelima. Masing-masing menggunakan kabel 3 pasa, kabel TIG-nya 4x70 dengan panjangnya masing-masing 45 meter ya. Oke, kemudian saya akan coba klik run load flow. Karena beban yang tidak seimbang ini teman-teman, jadi kita bisa mempergunakan di unbalanced load flow. Jangan di sini ya teman-teman ya, karena load flow ini adalah untuk PQ-nya atau bebannya tidak pada kondisi beban seimbang. Sedangkan pada saat kita ingin menganalisa suatu susut, losses, load flow beban yang tidak seimbang, maka kita pilihnya di bagian unbalanced atau tidak seimbang ya, unbalanced load flow atau beban tidak seimbang gitu. Oke, setelah itu kita klik di sini run unbalanced load flow. Di sini oke kan saja. Oke. Nah, di sini kita udah dapat nilainya nih teman-teman. Nah, untuk merubah tampilannya, di sini kita bisa pilih di display option. Nah, kita rubah tegangannya menjadi volt ya teman-teman. Karena nih tegangannya volt. Kemudian untuk tegangannya kita bisa milih pasa netral, pasa-pasa. Kemudian kita klik OK aja. Oke. Nah, untuk daripada bingung nanti teman-teman lihat bebannya ini apa ya kan. Oke, kita rubah terlebih dahulu. Kita kan yang perlu kan ujung tegangan JTR ya kan. Ini kita rubah KW-nya cukup ampere saja teman-teman. Kemudian line kabelnya tidak usah ditampilkan seperti ini. Kemudian tampilkan untuk semua pasanya. Oke. Ini untuk tampilan masing-masing pasa. Kemudian cukup di average value aja. Ini 226, 227, 227. Bentar ya. Ini jenis kabelnya tadi ya, 1/3 C10 ini. Ini panjangnya 10 meter. Luas penampangnya 10 mm ya kan. Terus jenis penampangnya tadi 3/C ya, 3/cord ya. Ini 70. Kemudian KVN tidak usah. Ini tegangan di busnya ya. Ini kalau dihilangkan centangnya maka dia akan hilang. Oke, busnya mungkin saya hilangkan aja untuk menghindari bingung nanti. Jadi cukup di tegangan bebannya. Nah, oke, di sini saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa ujung tegangan yang ada di masing-masing beban, ya ini cara menampilkannya adalah klik di display option, kemudian pilih satuannya bisa kV, persen ataupun volt. Karena kita rating tegangannya masih tegangan rendah, maka saya mempergunakan satuan volt. Nah, kemudian saya karena hanya berfokus kepada nilai tegangan di masing-masing beban, maka saya mempergunakan checklistnya di load terminal aja. Kalau di bus bisa nanti bus munculnya di bus-bus ini nanti. Atau per tiang mungkin munculkan aja kali lah ya. Nah, ini per tiang nih teman-teman. Nah, per tiang. Ini tegangan 229 di tiang 1,
Tapi dia untuk pasang netral teman-teman ya. Di tiang kedua dia 228, di tiang ketiga dia masih 228, di tiang keempat dia 227 volt, dan di tiang kelima dia 227 volt. Artinya apa? Kalau dari tegangan di tiang JTR teman-teman, ini semakin jauh tiang, artinya dia semakin jauh dia dari sumber tegangan dari trafo, maka tegangan di tiang tersebut akan semakin drop. Nah, sebagai contoh ini dapat dilihat di teman-teman. Tegangan yang dihasilkan dari trafo tadi yang sebagaimana kita ketahui kan 230 volt ya, keluaran dari trafo untuk pasang netral. Ini sengaja saya ngambil tegangannya di pasang netral teman-teman ya, ambilnya di line netral. Kalau di pasar-pasar dia ambilnya di pasar-pasar. Ini dia satuannya ya 400 volt. Nah, ini kan 396 nih. Nah, kita ngambilnya cukup di pasang netral saja. Nah, di sini dia dekat dari trafo tiang pertama. Jadi dia 229 volt. Nah, lanjut tiang kedua 228 volt, tiang ketiga 228 volt, tiang keempat 227, tiang kelima juga 227. Nah, namun di pelanggannya dia semakin drop teman-teman. Nah, ini saya akan mencoba fokus kepada tampilan di pelanggan saja. Nah, di pelanggan untuk di fasa T ya kan, dia tegangannya 230 volt. Nah, di fasa S tegangannya 216 volt. Di fasa R ya kan 231. Pertanyaannya, kenapa muncul nilai tegangan yang berbeda-beda padahal dia diambil dari tiang yang sama? Nah, ini terjadi karena beban-beban yang sebelumnya dia ngambilnya memang di tiang-tiang yang sama, tapi dia ngambilnya itu di fasa yang berbeda dan bebannya berbeda-beda antar fasanya. Jadi artinya apa? Semakin besar suatu beban, ya kan? Suatu beban entah itu beban si pelanggan ataupun beban yang lainnya gitu kan. Semakin besar ataupun semakin banyak beban diambil di suatu fasa, maka pastinya kan beban di fasa tersebut akan semakin besar. Namun dia akan berakibat atau berdampak di fasa yang ampernya paling besar tersebut, dia akan mengalami drop tegangan yang cukup besar. Seperti, nah di sini contohnya teman-teman, yang paling terasa di sini fasa R nih. Ini tiang ke ujung ya teman-teman ya. Ini fasa R-nya 231. Loh, fasa S-nya kenapa jauh 216? Dari tiang kelima saja, nah bebannya fasa R-nya 450. Fasa S-nya 5.500. Nah, fasa T-nya 1.300. Jelas di sini fasa S-nya yang paling besar bebannya, yaitu 5.500. Nah, di tiang keempat dia ada dua pelanggan. Nah, ngambilnya juga di fasa yang sama, di fasa S dua-duanya 4.400 dan 2.200. Nah, jadi dari dua tiang terakhir ini aja, ini jelas fasa S-nya sudah jauh sangat besar. Nah, di sini ada di tiang ketiga memang bebannya diambil si pelanggan itu diambil dari fasa R dan fasa T, tapi bebannya kecil. 900 VA dengan 900 VA. Nah, di sini juga sama. Di sini ada fasa R dan fasa T. Nah, namun dia cenderung bebannya kecil, 450 sama 2.200. Nah, artinya apa? Beban yang terbesar yang dipikul oleh si JTR yaitu berada di fasa S teman-teman. Nah, di sini 4.400 fasa S. Di sini 2.200 fasa S. Di sini 5.500 fasa S. Sedangkan yang di fasa yang lainnya ini cuma di fasa T 1.300, di fasa R apalagi hanya 450. Di sini hanya 900 walaupun dia di fasa R dan fasa T, namun bebannya kecil. Masing-masing 900 dan 900. Nah, di sini juga sama. 400 dan 2.200. Ini juga sama RT, namun bebannya bisa dibilang lebih kecil dibandingkan fasa SS yang di tiang lainnya. Nah, artinya apa? Dapat kita simpulkan sebelum ke kesimpulan ya teman-teman. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa tegangan di fasa S itu cenderung lebih drop ya dibandingkan di fasa yang lainnya, yaitu di fasa R dan fasa T. Penyebabnya adalah
di fasa S ini sendiri bebannya lebih besar dibandingkan fasa-fasa yang lainnya. Nah, kemudian lagi untuk susutnya, report manager, klik summary, klik di losses, kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita ambil lossesnya adalah 1 kW dengan covernya 0,9. Artinya apa? Pada beban ketidakseimbangan ini dia mempunyai susut sebesar 1 kW. Nah, nanti kalau dalam satuan kWh-nya, misalkan dalam 1 bulan, 1 kW dikali 24 jam dalam 1 hari, dikali berapa hari dalam sebulan, anggap 30 misalkan gitu kan. Jadi itulah besarnya kWh lossesnya ataupun susutnya gitu teman-teman dalam satuan kWh. Jadi tinggal dikalikan saja energinya, kW-nya dikali dengan jamnya, dikali dengan hari sesuai dengan jumlah hari yang ada di kalender 1 bulan tersebut teman-teman. Nah, misalkan saya akan merubah di sini 231, misalkan di sini fasa S ya teman-teman, saya akan merubah dengan signifikan, memindahkan fasa S ini ke fasa T. Nah, di sini teman-teman lihat nah, ini 231 nih. Dibandingkan yang lain, tegangannya lebih tinggi di fasa R. Karena beban R cenderung lebih kecil dibandingkan fasa yang lainnya. Nah, saya akan mencoba memindahkan beban di tiang keempat dari fasa S yang dua-duanya fasa S menjadi fasa R misalkan. Karena tegangan di fasa R lebih cenderung bagus. Oke, saya rubah. Double klik di bebannya, kemudian rubah ke fasa R, fasa A ya. Kemudian di sini saya akan juga rubah. Double klik. Nah, saya coba running lagi teman-teman. Nah, di sini langsung tegangan di fasa S naik teman-teman. Yang sebelumnya 216 tadi ya. Ini 231 menjadi turun. Artinya apa? Seiring dengan pemindahan beban tadi yang sebelumnya dia di fasa S, saya pindahkan dua-duanya ke fasa R, maka otomatis beban di fasa R akan naik. Nah, otomatis dengan menaiknya beban di fasa yang sama ya kan, maka dia akan mengalami drop tegangan. Yang sebelumnya 231 turun menjadi 225. Namun di sini cenderung lebih stabil ya. Karena di sini 225, 223 dan 229. Beda sama tadi yang mencapai 216. Nah, tadi susutnya kan mencapai 1 kW. Nah, di sini kita akan mencoba melihat di report manager. Summary, losses, oke. Nah, jadi secara tidak langsung ini juga salah satu upaya untuk penyeimbangan beban, yaitu pemindahan beban ya. Beban si pelanggan yang sebelumnya di tiang keempat nih dua-duanya dari tiang yang sama, yaitu di fasa S, dipindahkan dua-duanya ke fasa R. Nah, hasilnya seperti apa? Tadi susutnya 1 kW ya. Nah, susutnya turun langsung menjadi dari 1 kW, tadi covernya 0,9 ya, menjadi kW-nya 0,7. Covernya juga 0,7. Artinya apa? Dengan kita melakukan pemindahan si pelanggan yang ada di tiang keempat ini dari fasa S ke fasa R, yang ini juga satu lagi fasa S ya ke fasa R. Di sini kenapa? Karena memang voltasenya lebih bagus di fasa R dan bebannya cenderung lebih kecil di fasa R gitu. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kesimpulannya adalah semakin jauh dari sumber tegangan, misalkan dari tiang tadi ya, tiang pertama sampai tiang kelima, maka tiang yang semakin ke ujung akan mengalami drop tegangan. Nah, kemudian semakin besar beban suatu fasa, maka tegangan ujung di fasa tersebut akan semakin drop. Nampak tadi dari fasa S yang bebannya lebih besar dari yang lain, maka beban di fasa S akan cenderung lebih kecil dibandingkan tegangan di fasa S akan cenderung lebih kecil dibandingkan fasa yang lainnya. Nah, ketika beban di fasa S saya pindahkan ke fasa yang lain, maka tegangan di S-nya naik. Maka yang tadi saya pindah ke fasa R, tegangan di R-nya juga ikut naik
R-nya ikut turun dia, namun dia cenderung lebih stabil atau lebih seimbang ya teman-teman. Nah ini tadi semakin kecil luas penampang, ini akan saya bahas nanti setelah ini ya. Nah semakin besar ketidakseimbangan beban, semakin kecil luas penampang, semakin drop tegangan, maka akan semakin panjang suatu pengantar atau kabel, maka akan semakin besar susutnya. Nah tadi semakin ketidakseimbangan beban. Nah ketika kita pindahkan dua beban tadi, yang fasa S tadi dipindahkan dua-duanya ke fasa R, maka kita dapatkan susutnya menurun ya, dari 1 kW menjadi 0,7 kW teman-teman. Nah artinya apa? Savingnya di 0,3. Nah savingnya berapa? Saving 0,3 kW itu tinggal dikalikan aja, kali 24 jam kali berapa hari dalam 1 bulan. Itulah saving kWh-nya dalam 1 bulan. Nah terkait luas penampang, di sini saya akan mencoba. Tadi kita mempergunakan kabel yang ukuran 70 ya teman-teman ya. 70. Nah, di sini saya akan coba merubah kabelnya, misalkan nih 150 kabelnya. Yang ini juga 150. Jadi antar tiangnya itu kita mempergunakan JTR misalkan ukuran 150. Ini dari sumber tegangan yang sama nih teman-teman. Dalam artian kita tidak memainkan tap trafonya, kita tidak merubah tegangan sumbernya, kita hanya merubah ukuran kabelnya saja, yang sebelumnya dari 70 menjadi 150. Nah yang kita rubah ini adalah kabel induk atau kabel utama di line JTR-nya. Kabelnya yang mana? Yaitu kabel yang ini yang lurus ini. Yang sebelumnya dia ukuran 70, kita rubah menjadi ukuran 150. Nah hasilnya seperti apa? Nah tadi ini tegangannya teman-teman ya, 225, 223, ini 229. Ini setelah diseimbangkan bebannya tadi ya teman-teman. Nah cenderung tegangannya lebih naik kan teman-teman. Nah inilah dampaknya, yaitu semakin besar ukuran kabel, maka drop tegangannya juga akan semakin kecil. Nah, begitupun sebaliknya ya, itu kan tadi semakin besar. Kalau semakin kecil luas penampang kabel, maka drop tegangan akan semakin besar, maka akan semakin drop suatu tegangan. Oke, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman terkait beban tidak seimbang, pengaruhnya terhadap ujung tegangan JTR di masing-masing fasa atau masing-masing pelanggan, kemudian dampaknya terhadap beban tidak seimbang ketika kita melakukan pemindahan fasa di pelanggan, sehingga bebannya menjadi lebih seimbang dan dampaknya terhadap susut. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Jika ada salah ataupun kritik ataupun saran, komentar, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.